Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil ayatil ukhra, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku famalil zalimin min nasir. Hadirin ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu waktu seorang ulama Muhammad bin Wasi ditanya oleh seseorang hadirin, kaifa asbahta? Wahai Muhammad bin Wasi, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Namun justru Muhammad bin Wasi hadirin ketika itu justru bertanya kembali kepada orang yang bertanya kepada beliau. Ia menjawab, ma dhannuka bi rajulin yartahilu kulla yaumin murhilatan ilal akhirah. Bagaimanakah pendapatmu tentang seseorang yang setiap hari sedang melakukan perjalanan menuju akhiratnya? Hadirin ikhwati rahimakumullah, hari demi hari kita lalui hakikatnya adalah satu perjalanan menuju kehidupan akhirat kita. Entah hari yang mana yang kelak akan menyebut kematian kita semua. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Makanya di dalam Islam sangat memberikan perhatian yang penting terhadap pentingnya nilai waktu kehidupan hadirin. Di antara 114 surat Allah mencantumkan surat khusus tentang waktu, tentang masa, yaitu surat Al-Asr. Allah bahkan sampai bersumpah, wal asri innal insana lafi khusur. Demi waktu, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang memanfaatkan waktu itu, mereka yang mengisinya dengan keimanan, mereka yang mengisinya dengan amal solih, mereka yang mengisinya saling berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau berkomentar tentang surat Al-Asr, beliau mengatakan, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi surah. Andaikan Allah tidak menurunkan surat di dalam Al-Quran, Allah tidak menurunkan surat Al-Baqarah, Allah tidak menurunkan surat Al-Imran, bahkan menurunkan surat lain-lainnya, kecuali surat ini, surat Al-Asr, lakafathum, maka surat Al-Asr ini cukup menjadi hujjah bagi Allah di hari akhirat untuk menagih tentang amal solih kita. Betapa pentingnya surat Al-Asr hadirin untuk kehidupan kita. Hadirin ikhwati iman, bahkan di dalam surat Fatir ayat ke-37 Allah sampaikan tentang penyesalan terbesarnya para penghuni neraka. Ternyata karena mereka tidak memanfaatkan umur mereka ketika di dunia dengan baik. Allah sampaikan di dalam surat Fatir ayat ke-37, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika mereka berteriak keras, wahum yastarihun. Dalam ayat ini hadirin, Al-Quran menggunakan kata yastarihun, yang kata para ulama, yastarihun itu biasa digunakan oleh orang Arab untuk ungkapan bukan hanya berteriak, tapi mereka berteriak sambil menangis di dalam neraka. Mereka berteriak keras kepada Allah, Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari panasnya api neraka ini ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami berjanji ya Allah, kami akan berbuat baik, kami akan menjadi seorang hamba yang solih, kami akan melakukan amal solih ya Allah, ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti amal-amal jelek kami ketika dahulu ya Allah. Hadirin ikhwati iman, apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala kepada para penghuni neraka hadirin ketika mereka meminta untuk dikeluarkan dari panasnya api neraka? Ketika itu kemudian Allah sampaikan,
awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan umur-umur kepada kalian? Yang kata para ulama, hadirin ikhwatu iman, sebagian ulama mengatakan umur yang dimaksud adalah 18 tahun. Maka siapa saja yang sudah melalui usia 18 tahun cukup hujjah bagi Allah. Allah akan bertanya tentang solatnya, Allah akan bertanya tentang saum Ramadannya, Allah akan bertanya tentang bagaimana baktinya kepada kedua orang tua. Sebagian ulama yang lain mengatakan usia 40 tahun. Karena biasanya penduduk Madinah usia 40 tahun mereka mencurahkan hatinya untuk beribadah kepada Allah. Namun hadirin, kebanyakan ulama menafsirkan umur berapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Usia 60 tahun. Karena usia 60 tahun cukup jadi hujjah bagi Allah. Telah banyak pelajaran yang didapatkan oleh seorang hamba ketika sudah mendapatkan usia 60 tahun. Hadirin ikhwati manahumullah. Kemudian yang kedua jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir. Bukankah sudah datang pemberi peringatan kepada kalian? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud an-nadhir di sini adalah Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Namun Imam Al-Baghawi mengatakan yang dimaksud dengan an-nadhir, pemberi peringatan bagi seorang hamba itu adalah uban, hadirin. Rambut yang berwarna putih di atas kepala kita. Karena orang-orang solih dahulu sering mengatakan ke dalam dirinya, ma min sya'ratin tabyadu illa qalati ukhtiha. Tidaklah setiap helai rambut di atas kepala kita berwarna putih itu tumbuh di atas kepala kita, kecuali rambut yang berwarna putih itu mengatakan, ista'iddi faqad qarubal maut. Bersiap-siaplah wahai jiwa, karena sungguh kematian telah dekat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, demi Allah, Allah akan bertanya tentang hari-hari yang kita lewati. Allah akan bertanya umur-umur yang Allah berikan kepada kita. Ingatlah Nabi mengatakan, la tazulu qadamu ibni Adam. Tidak akan melangkah kedua kaki anak cucu Adam nanti kelak di hari kiamat, hatta yus'ala an khamsin. Kecuali Allah akan bertanya tentang an umrihi, tentang umur-umur kita. Fima afna, habis digunakan apa saja umur yang Allah berikan kepada kita. Wa an syababih, Allah akan bertanya wahai anak muda tentang masa muda itu. Fima ablah, sampai kulit ini keriput Allah akan bertanya masa muda itu. Kuatnya jasad, hebatnya akal pikiran Allah akan bertanya kepada para anak muda. Wa an malihi, Allah akan bertanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dari mana kita mendapatkan harta-harta itu dan untuk apa kita infakkan harta-harta itu. Wa madza amila fima alima, dan Allah akan bertanya tentang ilmu yang sudah kita dapatkan, sudah digunakan amal apa saja dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Hadirin ikhwati manaqullah, perhatikanlah umur kita demi Allah. Modal dari kehidupan kita adalah umur yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah memberikan satu nasihat kepada murid-muridnya. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta baina matiyataini. Hanya saja kalian semua itu sedang berada di antara dua tunggangan. Tunggangan yang pertama adalah siang hari dan tunggangan yang kedua adalah malam hari. Imam Hasan mengatakan, yudi'ukal lail ilan nahar wan naharu ilal lail. Setiap kali kita menaiki siang, siang akan mengantarkan kita bertemu dengan malam hari. Kelak nanti kita bertemu dengan malam hari. Malam hari itu akan mengantarkan kita bertemu dengan siang hari. Hatta yusallimanika ilal akhirah. Kemudian Imam Hasan menutup, hadirin. Namun ingatlah, entah siang yang mana, entah malam yang mana,
yang kelak akan mengantarkan kita semua kepada kematian-kematian kita. Berapa orang saudara-saudara kita baru bertemu kemarin hadirin, ternyata siangnya sudah dipanggil oleh Allah, malamnya sudah dipanggil oleh Allah. Kita hanya menunggu antrian saja di antara kematian ini hadirin ikhwati iman. Maka hadirin, dari umur yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan baik. Umur-umur ini menjadi pundi-pundi kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyampaikan hadirin, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati. Ada satu amal yang akan terus mengiringi orang-orang yang beriman meskipun mereka meninggal dunia. Pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ia memiliki ilmu, kemudian ia ajarkan, ia sebarkan ilmu itu kepada orang lain. Awwaladan salihan tarakah, atau dia punya anak yang solih, ia didik dengan baik anak itu, dia sekolahkan dengan baik sehingga dewasa, kemudian anak itu menjadi investasi bagi orang tuanya. Atau mushafan warathah, atau ia wariskan mushaf Al-Quran yang kemudian dibaca oleh orang lain. Au masjidan banah, atau ia membangun masjid yang masjid itu kemudian digunakan oleh masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Au baitan libnis sabil banah, atau ia membangun rumah untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Atau kata Nabi SAW, au nahran ajrah, bahkan atau dia sedang membangun saluran air, sungai, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari saluran air itu. Atau yang terakhir hadirin, au sadaqatan yakhruju min malihi min ba'li fi sihatihi, dia mengeluarkan sedekah ketika dalam keadaan sehatnya, dengan sedekahnya itu orang mendapatkan manfaatnya. Inilah amal-amal hadirin ikhwati iman yang akan mengiringi kita setelah kematian kita. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, manfaatkan dengan baik umur yang Allah berikan kepada kita. Demi Allah, kelak Allah akan bertanya tentang hari-hari kita, bulan-bulan kita, tahun-tahun yang kita lalui ini. Kelak Allah akan bertanya, kebaikan apa yang menjadi investasi terbesar kelak nanti kita di hadapan Allah ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati iman, semoga Allah memberkahi umur kita. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di hadapan Allah ketika kelak nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.